Mohon perhatiannya, saya mau menyampaikan pantun hari ini. Izinkan saya ya, mohon izin Pak Anies dan juga seluruh peserta kita hari ini. Datang ke Makassar disuguhi putu kukus. Cakep. Disambutnya dengan tarian padupa. Cakep. Seluruh hadirin harap untuk tetap fokus. Kita lihat Anies Baswedan bisa apa. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Luar biasa. Tetap dijaga fokusnya, dengan begitu kita dapat bersama-sama menyelidiki dan membedah gagasan yang dibawa oleh Bapak Anies Baswedan dalam pencalon dirinya sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Karena ini nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan keputusan kita dalam Pilpres 2024 yang sekaligus akan menentukan bagaimana arah perjalanan Republik Indonesia dalam 5 tahun mendatang. Saya minta lagi dong satu kali tepuk tangannya untuk kita semua. Oke, walaupun kita sudah berada di waktu sore hari, tapi semangatnya harus tetap semangat pagi. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mars Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin, penjimu kita bawa serta, panjangkan di medan bakti namamu, kita bawa bersama, membina kejayaan Nusa Indonesia bahagia, putra putrimu kini bangkit dengan jiwa Hasanuddin, relakan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu berdiri, Allah Universitas Hasanuddin, karunia ilahi, ayam jangan lambang perkasa, benteng kewirabuana, ke timur ke barat satu, utara selatan Nusantara, Nusa Bhinneka Tunggal Ika, ilmu dan padimu, corak pantaimu yang baru, menjadi tempat hati, relakan kami padamu negeri, izinkan kami bagi belum terupdate bahwa Unhas itu
Walaupun tadi hanya 1 dari 21, tapi Unhas berdasarkan IQ itu nomor 4 secara nasional. Enak juga nih disebut nomor 4 ya, supaya diperhatikan kalau siapapun jadi presiden. Dan dalam beberapa hal, kita itu bisa mengalahkan universitas-universitas besar, termasuk universitasnya Pak Anies. Mohon maaf kalau ini ditonton oleh Ibu Rektor UGM-nya. Tahun lalu Unhas itu berhasil menjadi juara nasional untuk dievaluasi oleh Bappenas, juara 2 secara nasional, mengalahkan universitas-universitas besar. Ini perlu saya sampaikan karena ini penting untuk memastikan bahwa kehadiran Unhas ini harus tetap dipelihara, mensupport Indonesia, terutama untuk Indonesia Timur. Tapi alhamdulillah juga di sini tentu bukan hanya dari Sulawesi Selatan, dari Indonesia Timur, kita juga menerima begitu banyak mahasiswa dari seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, semua insya Allah kita terbuka, dan ada beberapa program afirmasi khusus untuk saudara-saudara kami dari Papua. Jadi kami berikan ruang khusus untuk Papua. Nah karena ini waktu Pak Anies, saya kira singkat saja bahwa sebagai akademisi kita sering resah, ya bukan juga marah ya, tapi sedikit kecewa lah minimal bahwa dalam proses penentuan kebijakan, bahkan masih banyak kebijakan pemerintah itu tidak berbasis pada kajian akademik yang mendalam dan komprehensif. Sehingga ya betul ya, sehingga kita ingin menggugah anak bangsa, negara ini supaya ke depan negara ini dibangun bersama, dibangun berdasarkan kekuatan anak bangsa, dan kita berharap bahwa ini betul-betul berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi yang modern, tapi sekaligus oleh anak-anak bangsa sendiri ya. Oleh karena itu tidak boleh ada alasan bahwa kenapa kita mengimpor teknologi, kita mengimpor segalanya karena kita tidak siap. Kapan lagi kita mau siap kalau kita bukan dari sekarang, dan insya Allah Unhas dari timur untuk Indonesia, kita siap untuk menjadi pelopor untuk daya saing bangsa melalui anak-anak bangsa. Acara ini Indonesia Leaders Talk sengaja kami kemas perorangan sehingga semua capres, cawapres dan calon pemimpin bangsa kita harapkan bisa lebih fokus berdiskusi dalam bingkai akademis ya. Ini bukanlah menguji, tentu Pak Anies tidak perlu kita uji, sudah terbukti kepemimpinan di mana-mana, tapi ini lebih pada upaya untuk mengangkat isu-isu strategis. Kita bahas bersama di sini dengan waktu yang terbatas tentu. Dan ini sengaja kita minta Dewan Profesor nanti akan menjadi moderator, mana Prof Andi. Sehingga ini karena ini adalah salah satu tugas daripada akademisi Unhas di bawah Dewan Profesor untuk terus-menerus memberikan sumbangan pemikiran bagi konsep-konsep terbaik yang tentu dikaji secara ilmiah. Unhas tentu bukanlah universitas yang hanya tinggal diam menjadi penonton. Kita telah memiliki juga banyak konsep-konsep yang telah dibuat Pak Anies, terutama dalam kerangka mencapai target-target generasi emas 2045 yang kami juga saksikan di dalam presentasi-presentasi para calon presiden. Itu sangat jelas bahwa Indonesia harus bisa keluar dari jebakan middle income trap, tapi tentu sumber daya manusia harus bisa dikontribusikan dari universitas, terutama Universitas Hasanuddin. Kita tidak mau kemudian ke depan tidak ada pemikiran untuk supaya Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, jangan sampai termarginalkan, Pak Anies. Tadi saya sudah berikan contoh ya. Kenapa dari 21 PTNBH hanya 1 dari timur? Itu adalah pertanda bahwa kita harus ada konsep khusus bagaimana mengurangi kesenjangan ini, dan saya kira nanti akan dibahas juga oleh Pak Anies. Tentu saya ingin terakhir, karena ini waktunya Pak Anies, bukan waktu saya ini. Saya ingin berterima kasih saja kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk acara ini. Banyak sekali dosen dan mahasiswa yang akan hadir, karena kapasitasnya terbatas. Insya Allah kita akan perbaiki fasilitas yang lebih baik lagi, karena barangkali juga Pak Anies dan kawan-kawan belum tahu bahwa sekarang jumlah mahasiswa Universitas Hasanuddin itu mendekati kurang lebih 50.000 ya, bahkan lebih kalau dihitung dengan dosen dan tendik yang sudah mencapai kombinasi dosen, tendik dan juga mahasiswa itu dengan populasi kurang lebih 56.000 orang ya, jadi cukup besar, sehingga pada hari ini kita bisa maklumi ketika jumlah peserta cukup membeludak. Terima kasih juga pada teman-teman media yang ikut menyebarkan berita yang baik ini. Saya berharap narasi positif yang menyerukan untuk saling menghargai, memberi masukan dan kritikan yang santun tapi membangun ya. Sekian saya kira untuk yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan karena saya ingin menikmati presentasi Pak Anies, maka saya harus duduk di bawah. Mohon maaf Pak Anies tinggal sendiri, nanti ada moderator yang menemani. Saya kira beliau berani untuk tampil sendiri di sana ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Rektor Universitas Hasanuddin atas sambutan hangatnya